Halo Bapak Ibu Kader Kesehatan Jiwa, perkenalkan saya psikolog Azri Augustin Suciati. Saya yang akan membawakan materi mengenai PFA atau pertolongan psikologis pertama. Ketika kita mengalami suatu peristiwa dan kemudian ada luka secara fisik, tentu kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Mengambil obat luka, membersihkan lukanya, dan kemudian menjaga agar lukanya tidak terkontaminasi dan membuat jadi infeksi. Itu adalah hal-hal yang umum kita lakukan pada pertolongan pertama saat terjadi luka fisik. Ketika terjadi luka psikis, ada kalanya masih belum sepemahaman begitu ya. Ketika ada orang yang sedang mengalami rasa tidak nyaman, kadang-kadang respon kita adalah meminta ia untuk tetap kuat, meminta ia untuk bersyukur, meminta ia untuk kemudian segera baik-baik saja. Padahal itu adalah bukan respon yang tepat dalam penanganan luka psikis. Nah, Bapak dan Ibu bisa terapkan PFA ini atau pertolongan psikologis pertama ketika nanti mendampingi ODGJ atau orang dengan masalah kesehatan mental dan terjadi situasi krisis. Ya, yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan pertama kali adalah coba cek dulu situasinya. Apakah cukup aman bagi Bapak Ibu untuk mendekat atau membantu atau menawarkan bantuan. Cek kondisi keselamatan Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Jadi tidak terburu-buru untuk menolong. Kita juga perlu pastikan dulu situasinya apa. Misalnya ada kejadian ODGJ yang amuk melakukan kekerasan. Nah, kita perlu juga cari tahu dulu sebetulnya kondisinya bagaimana, kemudian apakah itu mengancam keselamatan Bapak dan Ibu, dan kita juga perlu tahu lembaga mana yang kemudian bisa membantu ketika situasi ini tidak bisa kita atasi. Nah, baru setelah itu masuk pada fase PFA. Ada 3 prinsip dalam fase PFA ini. Yang pertama adalah look atau melihat. Yang kita lihat adalah beberapa hal yang terjadi dalam situasi. Misalnya, bagaimana kondisi ODGJ-nya, bagaimana kondisi caregiver-nya atau orang dalam satu rumah, apakah terancam juga atau butuh bantuan. Dan kalau kemudian ada orang-orang yang kita rasa perlu bantuan, misalnya untuk ditenangkan, untuk kemudian dihubungkan dengan orang lain yang sekiranya bisa membuat jadi lebih nyaman. Nah, ini yang kita identifikasi. Jadi kita lihat dulu. Lalu, prinsip yang kedua adalah mendengar. Kita perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya tadi butuh ada anggota keluarga lain yang bisa menenangkan. Oh, ini ODGJ ini kalau mengamuk biasanya dia akan tenang ketika mendengar suara ibunya. Padahal ibunya sedang tidak ada di lokasi karena sedang bekerja. Nah, itu yang kita dengar dari informan-informan yang ada di sekitar. Kemudian kira-kira apa kebutuhan mereka? Butuh untuk dibantu mengantar ke rumah sakit karena kondisinya sudah sangat urgent untuk dibantu pengelolaan oleh profesional, atau kemudian butuh untuk bisa menghindarkan ODGJ ini dari perlakuan-perlakuan yang mungkin kasar dari warga sekitar. Nah, kita juga perlu mendengar kebutuhan itu. Boleh ditanyakan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan ini, apa yang bisa kita bantu, apa yang dibutuhkan. Silahkan dengarkan ceritanya. Kalau mereka cerita, kalau mereka tidak cerita, tidak perlu memaksakan diri untuk meminta mereka bercerita. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah hubungkan. Silahkan dihubungkan mereka yang membutuhkan bantuan dengan pemberi bantuan. Ketika ODGJ ini situasinya sudah tidak bisa kita tenangkan, nah maka memang kita butuh bantuan profesional. Apakah dibawa ke rumah sakit atau
ada petugas puskesmas yang mencoba untuk memberi persuasi dan menenangkan dan kemudian mengajak untuk dia minum obat. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Dihubungkan, diteleponkan petugas puskesmas, diteleponkan ambulans, diteleponkan keluarganya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang kita lupakan ya, kita seolah ingin jadi pahlawan gitu ya. Yang penting kita dulu yang maju gitu. Lalu coba berikan informasi, misalnya kepada keluarga, Bapak Ibu ini karena kondisinya masih belum bisa ditenangkan, kita akan bantu untuk koordinasikan dengan pihak puskesmas. Kita akan bantu koordinasikan untuk carikan ambulans sehingga bisa dibawa segera ke rumah sakit. Nah, hal-hal seperti ini juga termasuk dalam prinsip hubungkan. Jadi ada 3 prinsip ya Bapak Ibu dalam proses PFA atau pertolongan psikologis pertama. Yang pertama adalah lihat, kita melihat situasi dulu. Kemudian dengar, kita mendengar, kita cari tahu kebutuhan. Dan yang terakhir adalah hubungkan. Kita menghubungkan antara pihak yang membutuhkan bantuan dengan pihak yang memberikan layanan yang bisa membantu. Itu sudah cukup dan mencukupi, karena lagi-lagi kader tidak bisa bekerja sendiri. Kader bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog yang kemudian bisa melakukan intervensi lebih lanjut jika memang kondisinya darurat dan butuh penanganan yang lebih profesional. Melakukan itu, PFA ini sudah sangat membantu dan sudah sangat baik sekali, sehingga para tenaga kesehatan bisa melakukan tugasnya dengan lebih optimal. Semoga bisa membantu, dan silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di WA Group. Terima kasih, selamat berlatih.